Baik, 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 3. Hmm. Eh, setelah Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. 3. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Amin. Ayat 4. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku, jawabnya. Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul terletak ber, berletakkan pada tombakannya, tombaknya sedang dan orang-orang berkuda mengejarnya. Amin. 2 Samuel 1 ayat 7. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. 9. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Amin. Yanti ya, ayat 10. Ayat 10, aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejemang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengkoyakannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau, orang Amalek. 14. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat 15. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, parang, kemari paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Amin. Ayat 16, dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ratapan Daud kepada Saul dan Yonatan. Ayat 17, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. 18, dan ia memberikan perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Amin. Bu Liani, ayat Ayat 19. 19. Ayat 19 dengan firman-Nya, sepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Tabah gugur para pahlawan, janganlah kabarkan itu juga, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka kita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 21,
Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang membawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Amin. Bu Ellen ya, ayat 22. Oke. Tanpa ada darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Amin. Ayat 26, ayat 25. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Ayat 26. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ayat 27. Betapa gugur para senjata-senjata perang. Rahayu, ada nggak Rahayu? Mental lagi. Rahayu mental ya? Oke, saya sambung ya. Daud menjadi raja atas Yehuda, pasal 2. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron. 2. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yizriel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. 3. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Amin. Udah disukanya dulu. Ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes dan Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu orang oleh Tuhan, kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. 6. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Amin. Bu Nur, ayat 7, pasal 2 ayat 7. Siapa, Bu? Iya, Ibu Nur, pasal 2 ayat 7. Saya ya? Iya, Bu Nur. Ayat 7. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Peperangan antara Daud dan Isboset. Abner bin Ner, Panglima Saul, telah mengambil Isboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. 10. Isboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Amin. 2 Samuel 2 ayat 11. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan.
12. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. 13. Juga Yoab anak Geruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Amin. Yanti, bisa di-unmute ayat 14. Di-unmute. Halo. Yanti, di-unmute ayat 14. Yanti, lanjut ya ke Ida. Ayat 14. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. 15. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung. 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. 16. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebalah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Amin. Ya, Yanti, lanjut ke 17. Pada hari itu Yanti dulu. pertempuran, Yanti 17. ya, pada hari itu perempuan sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. 18. Ketiga anak laki-laki Zeruya yakni Yoab, Abisai, dan Asahel ada di sana. Asahel cepat larinya seperti kijang di padang. 19. Asahel mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Amin. Ling-ling 20. Ling-ling, bisa disambung 20. Maaf Kak, lupa dibuka. Amin. Ini di AP 20. Ya, 20. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." 21. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. 22. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Amin. 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 Ayat 23. Tapi Asael nolak, berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya dan terbelah ia di sana dan mati. Di tempat itu juga semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Ayat 24. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur dia ke arah padang gurun Gibeon. Ayat 25. Berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Amin. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." 28. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Amin. Ayat 29.
Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Jordan, menyeberangi sungai Jordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim 30. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael 31. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Bu Resti mau ikut baca, Bu Resti, itu di depan HP ada Alkitabnya. Bu Resti mau ikutan baca atau tidak? Oke, saya sambung ya. Ayat 3. Oh ya, itu 32 di HP. Lihat di HP-nya ada Alkitabnya. 32. Maaf, nggak bisa. Oh ya, oke. 32. Mereka Apa sih? iya, 32. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya di Bethlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Pasal 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Anak-anak lelaki Daud. Ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amanon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Amin. Ayat 3, anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abisal. Amin. 2 Samuel 3 ayat 5. Dan yang keenam Dan yang ialah Priam kenapa ya? Eglah, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Amin. 2 Samuel 3 ayat 6. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. 7. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" 8. Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah engkau?" Aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Amin. Yanti ayat 9, pasal 3 ayat 9. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Ayat 10, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tata kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dan dari Dan sampai Bersyeba. Dan Isboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Ayat 12. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakah perjanjian dengan aku? Maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. 13. Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Ayat 14, Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikal.
yang telah kuperoleh dengan 100 kulit kahatan orang Filistin. Amin. Ayat 15, lalu Isi-Bosyet menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Ayat 16, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia. Ayat 17, sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Amin. Liani, Bu Liani ayat 18. Ayat berapa ya? 18 di depan. Di depan. Oh ya, baik. Ayat 18, maka sekarang bertindaklah sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian dengan perantara hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dan tangan orang Filistin dan dari tangan orang semua musuhnya. Ayat 19, Abner berbicara dengan orang Benyamin, para Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron. Segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud, di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Amin. Ayat 21, berkatalah ayat 21, berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Abner dibunuh oleh Yoab. 22, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ayat 23, ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Amin. Pergilah Yoab kepada raja, apakah yang telah kau buat kepadamu? Mengapa engkau membiarkannya berbicara? 25, apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. 26, sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud. Ayat 27, ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. 28, ketika hal itu didengar Daud kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. 29, biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Amin. Bu Mensi. Ayat 30. Ayat 30. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena
Ia telah membunuh Asael mereka di Gibeah dalam pertempuran. Dan katalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Koyakanlah pakaianmu dan lilitkanlah kepada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. Bu Nur, 33. Ya, ayat 33. Karena Abner Raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang Babel? 34. Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. 35. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Amin. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyatnya. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Amin. Yanti, 39. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal perbuatannya. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih. Kita sudah membaca 3 ayat. Sekarang kita akan meminta Roh Kudus untuk menanamkan rema melalui renungan. Saya share ya. Ya.
Baik, Ibu-Ibu, kita sudah selesai untuk merenung. Mungkin ada yang mau sharing rema atau kesaksian, dipersilahkan. Coba mau coba dulu, Esther, boleh rema apa? Ayat bisa, kesaksian bisa, Bu Harmoni, Bu Nancy, dan ibu-ibu lainnya, Bu Ellen, Bu Sandra, Bu Nur, silahkan. Atau Ida. Saya, Eh, Bu. ya, siapa ini? Oh, ya, silakan Esther. Ah, ya, shalom bagi kita semua ya. Jadi, saya mendapat remat dari 2 Samuel 1 itu mengenai Daud ya. Daud menerima kabar kematian Saul. Padahal kita tahu Saul begitu jahatnya kepada Daud gitu ya. Tetapi ketika dia mendengar kabar ini dari pembawa kabar, dia sampai marah kepada pembawa kabar itu. Secara manusia harusnya dia senang gitu ya. Karena orang yang jahat sama aku sudah meninggal gitu, sudah mati. Tetapi dia enggak. Berani kali kau membunuh orang yang diurapi Tuhan gitu. Jadi dia sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Tuhan telah undur daripada Saul, tetapi karena dia pernah diurapi Tuhan, dia tetap memiliki rasa hormat kepada Saul. Jadi ini suatu yang harus kita teladani ya, atau yang saya harus teladani secara pribadi dari sikap Daud kepada Saul. Dia tidak menaruh dendam, dia tidak juga membalas, tetapi malah dia marah kepada pembawa kabar itu gitu loh. Wow, luar biasa gitu ya. Padahal kita tahu Saul begitu dendamnya kepada Daud. Berapa kali dia pengen dibunuh, ditombak gitu ya. Tetapi dia tidak menaruh dendam, tidak menaruh balas, justru marah kepada pembawa kabar gitu. Jadi ini adalah suatu teladan yang harus saya tiru juga, yang harus saya lakukan, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, kita harus memiliki kasih juga karena kita adalah pengikut Kristus. Dan benarlah firman Tuhan di Perjanjian Baru ya yang menyatakan kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah bagi mereka. Wow, itu mulia sekali. Dan tidak ada di ajaran manapun yang mengajari hal seperti ini. Kita harus mengasihi musuh bahkan mendoakan mereka. eh saya pernah mengalami hal ini ya, ibu-ibu semuanya. Ketika saya dijahati orang, memang di awal agak susah ya mengasihi, mengampuni gitu. Tetapi saya memohon kepada Roh Kudus mampukan aku Tuhan, bahwa pembalasan itu bukan hakku gitu ya. Pembalasan itu bukan bagianku gitu. Puji Tuhan saya diberi kekuatan, saya diberi untuk mengasihi dia, untuk mengampuni, bahkan mendoakan dia gitu. Setelah saya melakukan itu, wow luar biasa, ternyata sukacita yang saya dapat gitu. Saya pikir kalau membalas tadi udah senang banget gitu ya, tetapi dengan mengasihi musuh itu yang kita dapat adalah sukacita. Puji Tuhan, ajaran Tuhan ini luar biasa melalui Tuhan Yesus ya, yang mengajari kita untuk mengasihi musuh karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak manusia. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih yang Bu Esther ya, benar ya. Jadi memang eh, tadi menghormati ini teladan juga untuk kita pastinya ya. Jadi menghormati orang yang sudah diurapi Tuhan, walaupun kemudian ya eh, seperti Saul ya, Roh Tuhan itu sudah lepas dari dia, artinya sudah undur dari dia. Tapi ada rasa hormat ya, dia bukan pendendam ya Daud, lalu dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas semua itu dengan kasih. Dan itu tadi ya, terima kasih untuk kesaksian Bu Esther ya, artinya apa? Sudah menghidupi firman ya, sudah menerapkan firman ya. Kita sering mendengarkan khotbah, tetapi kalau kita tidak menghidupi sama aja bohong. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Jadi gitu ya Ibu-Ibu ya. Tetap kita harus praktekkan apapun firman yang kita dengar. Terima kasih Bu Esther. Silakan yang lain ada lagi? Bu Mensi, doa tutup. Doa tutup. Silakan Bu Mensi, mau ini sharing? Belum di mute. Belum di unmute. Ya.
Saya nyimak aja, Bu. Oke, kalau saya ya sambil nunggu yang lain, saya tuh dapat rema di 2 Samuel sebenarnya 2 Samuel 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu Daud pergi. Kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron dan seterusnya. Jadi di sini saya melihat bahwa sebenarnya Daud itu dia sudah tahu bahwa dia akan dinobatkan sebagai raja ya. Tetapi dia tidak mau mendahului Tuhan. Dia tetap bertanya kepada Tuhan gitu. Dia bertanya kepada Tuhan. Nah, di sini eh, saya melihat bahwa Daud ini dia menyesuaikan dirinya dengan rencana Tuhan ya. Nah, ini kita belajar supaya kita kita ini kan kebanyakan minta berkat terus sama Tuhan atas rencana kita. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kisah Daud ini, kita baca seterusnya, Daudlah yang menyesuaikan dirinya dengan rencana Tuhan. Ya, dari ayat 1 kita bisa lihat bahwa dia bertanya kepada Tuhan dulu, ya kan? Dia bertanya kepada Tuhan. Jadi dia menyesuaikan dirinya dengan rencana Tuhan ya. Jadi dari sini lanjut juga ke bawah ya, misalnya ayat 6. Oleh sebab itu Tuhan kira menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat baik, berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu yang melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu dan sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah, perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Jadi kan di sini Daud menjadi raja gitu dan dia tahu bahwa orang-orang ini pengikut setia Saul gitu ya yang dia tidak seperti tadi kata Esther dia tidak dia tidak menunjukkan rasa bencinya pada Saul tetapi di sini dengan status dia menjadi raja dia turut bersimpati gitu ya bersimpati atas meninggalnya Saul gitu. Dan dia menunjukkan rasa simpatiknya, dia menunjukkan rasa bijaknya atas orang-orang di sini gitu. Jadi dia tidak sama sekali tidak menunjukkan satu sifat yang menjengkelkan gitu ya bagi orang-orang yang bagi orang-orang di Hebron ini, di mana dulu mereka semua adalah pengikutnya, pengikut Daud, pengikut Daud maksud saya, pengikut Saul. Seperti itu. Itu aja Ibu-ibu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan yang mau berbagi rema boleh. Bu Harmoni, Bu Liani, Bu Ellen, Ya, terima kasih Bu silakan. Joli. Ya, Saya dapat dari 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ah, kita tahu Saul itu raja Israel yang diurapi pertama oleh Tuhan, Tuhan yang pilih. Saat dipilih dia ngumpet, dia menolak, tapi tetap Tuhan nggak merubah pilihannya. Tapi kenapa di sini waktu dia jatuh, dia terkena dia melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, uh, membuat roh Tuhan menjauh dari dia dan itu membuat dia semakin lama semakin lemah. Dan bukan hanya Saul saja, tapi keluarganya turun sampai ke anak-anaknya. Sampai akhirnya yang tersisa dari keturunan Saul adalah cuma satu, Isi-Boset. Itu saja. Sedangkan Daud kian lama Tuhan pakai kian kuat. Gitu. Di sini saya belajar bahwa ternyata yang membuat kuat itu bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan. Saat roh Tuhan ada di dalam diri kita, saat Tuhan bersama kita, uh, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Dia terus akan membawa kita naik, semakin kuat kita. Tapi saat kita mulai mundur dari Tuhan, gitu, kita akan lemah, gitu. Bahkan kelemahan yang kita dapatkan itu akan terus turun kepada keturunan-keturunan kita. Jadi yang saya pegang dari ayat ini adalah bahwa kita ini sudah
mendapat roh Tuhan, sudah dalam kuasa, dalam pegangan tangan Tuhan gitu. Jangan melepaskan diri gitu. Jadi kita harus tetap melekat pada Tuhan. Karena apa? Bukan hanya kita saja nanti yang akan Tuhan berkati, tapi berkat yang kita dapatkan dari kita melekatnya dengan Tuhan itu akan dirasakan oleh anak-anak keturunan kita. Jadi himbauan saya buat ibu-ibu dan buat saya juga gitu. Semakin hari kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Nggak ada yang lain. Di dunia ini siapa yang bisa menolong kita? Teman kita? Nggak. Saat dia masih memerlukan kita, dia bisa menolong kita. Tapi saat sudah tidak diperlukan lagi, dia pergi menjauh gitu. Tapi yang tetap ada sama kita itu saat kita jatuh adalah Tuhan gitu. Jadi jangan lepaskan Tuhan. Apalagi sekarang semakin terbuka, dunia semakin melihat bagaimana Tuhan yang sejati, Tuhan yang betul, Tuhan yang tidak pernah berbohong, Tuhan yang setia cuma satu, Yesus Kristus. Cuma di dalam Alkitab yang bisa mengajarkan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Keselamatan datang dari Tuhan. Darah Yesus yang tercurah itu bukan darah manusia, tapi darah Allah sendiri gitu. Jadi itu yang sampai sekarang terus menguatkan saya adalah kalau saya mengingat bahwa saya ini sudah ditebus oleh darah Allah, bukan darah manusia. Itu siapa yang bisa lawan kita kalau ada darah Allah di dalam diri kita. Begitu ibu-ibu, Tuhan Ya, berkati. amin. Jadi benar ya Bu Ellen ya. Jadi Saul itu memang makin lama dia makin lemah ya. Jadi kalau kita ikuti dari 1 Samuel itu akhirnya Saul itu kan mati kan, mati bunuh diri kan sebenarnya dia ya. Ya kan? Dia dia mati. Matinya tuh mengenaskan. Itu gini loh. Jadi ini juga pembelajaran untuk kita ya. Kita supaya jangan terlalu sombong ketika kita itu mempunyai satu kedudukan. Jadi roh Allah itu kan sudah undur dari Saul. Tetapi Saul tidak pernah melakukan yang namanya pertobatan. Bertobat. Makanya roh Allah itu undur dari dia gitu. Sampai pada akhir kematiannya pun dia tidak ada pertobatan sama sekali. Bahkan itu terjadi dengan keluarganya. Makanya tadi yang dibilang Bu Ellen itu kan keluarga Saul semakin lama semakin lemah gitu. Nah, kita pun juga ada pembelajaran di sini. Kita ini adalah manusia yang lemah seperti yang saya katakan kemarin ya. Kita ini manusia yang lemah, masih penuh kedagingan. Pertobatan itu perlu setiap hari kita lakukan supaya roh Allah itu juga tidak lari dari kita. Roh Allah itu terus hinggap di dalam diri kita dan diam terus di dalam diri kita. Seperti itu. Kita membutuhkan roh Allah gitu ya. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Nah, yang terjadi ketika kita melekat kepada Tuhan, itu memang terobosan-terobosan itu akan terjadi tanpa kita sadari ya. Dan itu terobosan itu terjadi juga kepada anak cucu kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu akan berbuah di kemudian hari gitu ya. Jadi eh, kita yang sudah mengerti firman, kita memang harus benar-benar bertekun kepada Tuhan ya. Nah, jangan hanya bertekun aja, tapi juga melakukan pertobatan. Pertobatan itu sangat penting gitu ya. Sangat penting. Jangan seperti Saul terlalu sombong itu ya, dia akhirnya mati dengan keangkuhannya sendiri. Saya tidak melihat kata-kata pertobatan, dia tidak melakukan pertobatan gitu. Nah, kita begitu, biarpun kita mungkin dilihat orang seperti wow, seperti malaikat, kelihatan dari luarnya aja seperti malaikat rohani gitu, enggak ya. Tetap pertobatan itu harus kita lakukan terus ibu-ibu. Dan saya percaya ya bahwa kehidupan bukan hanya kehidupan kita saja yang akan Tuhan berkati, itu pun akan terjadi kepada kehidupan anak cucu kita. Terima kasih Bu Ellen. Apa ada lagi yang mau sharing Bu Harmoni? Nggak ada? Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin Ibu Mensi bisa tutup dalam doa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Juli. Baik, Ibu-ibu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu kasih kami lewat roh dan
kebenaran pada siang hari ini Tuhan. Kami ibu-ibu boleh membaca firman-Mu untuk kami mengerti, memahami Bapa setiap firman yang ada di 2 Yohanes 2 Samuel 1-3 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengumpulkan kami Tuhan Yesus. Biarlah melalui rema ini Tuhan kami terus bertumbuh, berakar di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mengambil alih setiap apa yang ada dalam pikiran kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami belajar dari Daud Tuhan untuk tetap rendah hati Bapa. Dan kami terus memaafkan, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami juga Tuhan manusia yang penuh dengan keterbatasan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus setiap hari Tuhan kami melakukan pertobatan. Kami mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami tiap hari dipulihkan, tiap hari kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Jangan kami menjadi orang-orang yang mendengar namun tidak melakukannya Tuhan Yesus. Bapa terus Engkau nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami agar kami terus rendah hati Bapa untuk menjalankan kehidupan kami ini Tuhan. Kami terus belajar Bapa, kami nol dan Engkau yang 100 dalam kehidupan kami. Terus membawa kami Bapa untuk mengerti, memahami Bapa agar kehidupan kami Tuhan berada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah terus apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Engkau yang mengambil alih Bapa. Berkati Bu Joli yang sudah menyediakan Zoom ini untuk kami belajar bersama-sama Bapa. Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, dan anak-anaknya, serta pelayanannya semakin hari Bapa. Engkau membawa Bu Juli lebih naik lagi Bapa untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Bapa di surga dan ibu-ibu yang lain juga berkati dalam kehidupan kami semua, rumah tangga kami, usaha kami, dan pekerjaan kami semua Bapa. Biarlah Bapa semakin hari Tuhan, kami semakin dibawa mengerti mengenai firman-Mu, mengenai kehidupan kami Bapa, agar kami terus belajar merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, karena kami inilah anak-anak-Mu, menjadi prajurit-Mu, warga kerajaan sorga, ahli waris Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan Engkau melalui setiap kesaksian dan pelayanan kami. Bawa kami bersama-sama Tuhan untuk melayani Bapa, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan Bapa. Biarlah inilah doa dan pengharapan kami Bapa, inilah doa kami, biarlah kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang baik, Engkau yang mulia dalam kehidupan kami. Turut campur dalam setiap langkah kehidupan kami, urapi kami pribadi lepas pribadi Bapa, sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang setia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.